Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novinar Fauzia dengan NIM 12320500175 dari jurusan Pendidikan Matematika. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai rubrik dari Real World Problem Solving and Innovation, lalu Skill Communication, dan Self-Regulation. Yang pertama itu ada Real World Problem Solving and Innovation. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Real World Problem Solving and Innovation? Jadi dalam pembelajaran di abad ke-21 ini, siswa ini bukan hanya dituntut untuk mengerjakan soal gitu, tetapi mampu untuk memecahkan masalah nyata dan menghasilkan inovasi. Nah, untuk rubrik ini tuh ada beberapa level. Nah, untuk level yang pertama itu tuh tidak ada masalah nyata. Contohnya itu, jadi tidak ada masalah nyata tuh kayak jadi siswa hanya mengerjakan tugas rutin tapi nggak ada konteks di dunia nyatanya gitu. Nah, contoh aktivitasnya jadi siswanya hanya mengerjakan latihan yang ada di buku gitu tanpa ada konteks kehidupan nyatanya. Lalu untuk level yang kedua yaitu ada masalah nyata tetapi tanpa solusi yang lengkap. Nah, contohnya itu jadi siswa diberikan konteks masalah di kehidupan nyata tetapi cukup memilih jawaban atau mengikuti langkah yang sudah tersedia gitu. Nah, contohnya yaitu menentukan pilihan menu sehat yang sudah disiapkan oleh gurunya. Nah, untuk level yang ketiga itu udah menyelesaikan masalah nyata dengan solusi yang lengkap gitu. Nah, jadi siswa itu membuat solusi sendiri terhadap masalah nyata tetapi belum menghasilkan inovasi. Contohnya itu membuat rencana pengurangan sampah di kelas. Nah, untuk level keempat itu udah membuat solusi dan inovasi yang baru gitu. Jadi siswa membuat solusi lengkap dan menciptakan ide baru yang belum pernah diterapkan. Contohnya yaitu merancang alat sederhana daur ulang air hujan. Nah, untuk level 5 itu tuh solusi inovatif yang diterapkan di dunia nyata. Jadi solusinya udah ada, inovasinya juga udah ada, dan tinggal diterapkan di dunia nyata gitu. Nah, contohnya itu adalah program pengelolaan sampah sekolah yang benar-benar dijalankan oleh siswa gitu. Jadi siswanya itu benar-benar menjalankan apa yang sudah diinovasikan oleh mereka sendiri gitu. Nah, lalu rubrik yang kedua itu ada skill communication. Skill communication ini adalah kemampuan komunikasi terampil yang bukan hanya berbicara atau menulis, tetapi bagaimana siswa menyampaikan pesan dengan jelas, edukatif, efektif, dan sesuai tujuan gitu. Nah, sama seperti yang rubrik sebelumnya, rubrik skill communication juga memiliki level-levelnya gitu. Nah, untuk level yang pertama itu tuh komunikasi dasar. Jadi, komunikasi dasar ini hanya meminta siswa untuk menulis atau berbicara tanpa ada syarat kualitasnya gitu. Nah, contohnya itu menulis ringan tanpa terstruktur. Jadi kayak menulis bebas aja sesuai imajinasi siswa kayak gitu. Nah, lalu untuk level yang kedua itu ada komunikasi dengan tujuan. Nah, di sini udah ada gitu ya, siswa harus diminta untuk menyampaikan tujuan tertentu gitu. Nah, contohnya itu menulis surat permohonan izin. Nah, jelas ya kalau menulis surat permohonan izin tuh kan pasti ada tujuannya gitu ya. Tujuan izinnya tuh buat apa gitu. Nah, lalu level yang ketiga itu komunikasi yang terstruktur gitu. Nah, jadi tugas menuntut organisasi ide yang jelas dan runtut. Contohnya itu adalah membuat laporan kegiatan lengkap dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Jelas dong di sini ada pendahuluan, isi, dan penutup. Artinya udah terstruktur gitu ya. Nah, level yang keempat itu adalah komunikasi berbasis bukti. Siswa harus menggunakan data, fakta, atau sumber terpercaya gitu untuk mendukung argumen yang dia pilih gitu. Nah, contohnya itu adalah membuat infografis dampak polusi udara berdasarkan data penelitian. Lalu level yang kelima itu komunikasi yang disesuaikan audiens. Nah, di sini siswa menyesuaikan gaya, format, dan media komunikasi sesuai kebutuhan audiens gitu. Contohnya membuat video kampanye untuk orang dewasa gitu. Nah, di sini jelas si siswanya itu dalam menyampaikannya tuh harus sudah menyesuaikan dengan target audiensnya. Kemudian rubrik selanjutnya itu ada self regulation. Self regulation ini adalah kemampuan siswa untuk mengatur diri mulai dari merencanakan, memonitor hingga mengevaluasi proses belajar gitu ya. Sama di sini juga ada level-levelnya. Level yang pertama itu tidak ada perencanaan. Jadi siswa hanya mengikuti instruksi tanpa melakukan refleksi atau evaluasi. Contohnya itu langsung mengerjakan tugas tanpa menetapkan target. Nah, lalu untuk level yang kedua itu udah ada perencanaan tapi masih minimal. Nah, di sini tuh
Siswa membuat rencana sederhana tetapi tidak memonitor kemajuan. Contohnya itu mencatat deadline tugas tanpa strategi. Lalu level yang ketiga itu ada monitoring diri. Di sini juga siswa udah memiliki progres secara berkala. Contohnya itu checklist harian untuk memastikan tugas selesai tepat waktu. Lalu untuk level keempat ini udah ada refleksi secara mendalam. Jadi siswa menganalisis apa yang telah dilakukan, terus apa yang berhasil, apa yang harus perlu diperbaiki kayak gitu. Contohnya itu membuat jurnal refleksi setelah kegiatan gitu. Nah, untuk level yang kelima itu adalah self regulation kompleks dan mandiri. Nah, di sini siswa menentukan gitu menentukan rencana dalam jangka panjang, memonitor, mengevaluasi, dan menyesuaikan strategi secara mandiri. Contohnya, membuat portofolio perkembangan belajar dan revisi strategi berdasarkan hasilnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.